yang berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Ketua PKS Provinsi Jawa Tengah, Dr. Katarina. Yang kami hormati teman-teman pengurus PKS Provinsi Jawa Tengah, Pak Adi Nurjaya sebagai host di kegiatan yang hari ini. Kemudian yang kami banggakan, yang luar biasa, ibu-ibu hebat ya, narasumber yang pertama ada Ibu Rudiani MPD. Beliau adalah terbaik satu kepala kepala inovasi. Kemudian nanti narasumber yang dua Bu Isti Budiati MPD ya, terbaik satu guru TK Inovasi sertifikasi. Dan yang ketiga Bu Citra Cintarani, terbaik satu guru SD inovatif sertifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah Bapak Ibu senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya di siang hari ini kita bisa mengadakan kegiatan yang luar biasa dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ya. Ini adalah hari kedua. Di hari Jumat kemarin kita sudah melaksanakan webinar series yang pertama. Kita gilirannya di hari Senin 25 November tahun 2024 adalah webinar seri 2 ya, dengan tema menggali inspirasi berbagi praktik baik dari Jawara Guru Inovatif dan Dedikatif Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Tentu hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita Bapak Ibu semua. Kita tahu bahwa tanggal 26 November adalah peringatan Hari Guru Nasional ya. Dan kesempatan itu pula PGRI juga merayakan ulang tahunnya ya, sehingga ini hari yang sangat spesial, hari yang penuh makna. Semoga nanti kehadiran ibu-ibu narasumber yang luar biasa ini akan semakin memberikan inspirasi, memberikan sumbangsi kepada kemajuan pendidikan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Baik, ibu-ibu yang hebat dan Bapak Ibu peserta webinar sesi kedua pada siang hari ini, izinkan saya sebagai moderator di kegiatan hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan eh, acara webinar sesi kedua. Yang pertama, nanti ibu-ibu narasumber akan kami berikan waktu kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan paparan ya, nanti secara paralel. Kita mulai dulu dari Ibu Diani, kemudian Ibu Tra ya. Nanti yang terakhir akan ditutup oleh Bu Isti ya. Kira-kira paparan kurang lebih sekitar 20-an menit gitu ya. Nanti setelah beliau bertiga selesai melakukan paparan, Bapak Ibu peserta webinar, kami persilakan untuk memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa dengan angkat tangan ya, atau menuliskan di kolom chat Bapak Ibu ya. Nanti dari host, dari kami panitia akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menyampaikan secara langsung ya. Apabila nanti Bapak Ibu tidak berkenan menyampaikan secara langsung, kami juga akan membantu untuk membacakan pertanyaan Bapak Ibu kepada para narasumber yang hadir di siang hari ini. Baiklah, Ibu Bapak yang kami hormati, kita tidak perlu menunggu lama lagi. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar ya, ingin mendapatkan praktik baik yang sudah dibuat, praktik baik yang sudah dilakukan oleh ketiga narasumber kita, yang mana beliau terbukti ya menjadi terbaik satu di masing-masing kategori. Dan kita berikan waktu pertama kali kepada Ibu Rudiani. Silakan Ibu Rudiani, sudah dapat kami. Terima, ya, terima kasih Bapak.
Suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat dan bahagia Ibu Bapak. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhdi SHM Hum selaku Ketua PGRI Jawa Tengah. Yang saya hormati Ibu Dr. Katarina Herwanti MPD selaku Ketua APKS PGRI Jawa Tengah. Bapak Dr. Miftahudin SPD MSI Sekretaris APKS PGRI Jawa Tengah. Bapak Ardi Nurwijaya SPD Pengurus APKS PGRI Jawa Tengah. Serta ibu-ibu narasumber, ada Ibu Isti Pujiati MPD, selaku terbaik satu guru TK inovatif berdedikasi, Ibu Citra Sintarani SPD, terbaik satu guru SD inovatif berdedikasi, dan Ibu Bapak peserta webinar series 2 yang saya hormati juga. Ini semangat, masih semangat Ibu Bapak, karena ini jam-jam rawan untuk mengantuk ini. Jadi teman-teman ini pada mungkin mengantuk ya, coba bisa dihidupkan mikrofonnya. Saya uji tes dulu ya Ibu Bapak ya buat pembuka biar semangat. Yuk kita semangat dulu. Eh, Ya lihat PGRI-nya nih mau tak ini ya. Udah siap semua Ibu Bapak? Siap. Hidup guru. Siap. Hidup. Hidup Hidup. Hidup. PGRI. Hidup. 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 Yes. 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 Terima kasih. Saya juga ada pantun pembuka ya. Saya nggak mau kalah sama Pak Ardi Nurwijaya nih. Siap. Saya ada pantun pembuka. Nanti kalau saya bilang pantunnya dibilang cakep ya. Cakep gitu. Oke, siap. Oke, ya. Ikan sepat, ikan pari. Cakep. Cakep. Dikasih kelapa dan juga tomat. Cakep. Cakep. Semangat belajar di siang hari. Cakep. Sama Cakep. Ya juga. kemeraan kan. Wih. Luar biasa. Iya, terima kasih. Biar tidak ngantuk ya, karena ini jam-jam rawan banget ini. Jam-jam sekian tuh jam-jam tidur siang ini ya. Ibu Bapak. Tambah tepuk, tambah Iya, malam terima tidak kasih. ngantuk ini pun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan izinkan saya untuk berbagi praktik baik di siang hari ini. Saya akan mencoba share materi saya. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah terlihat, Bu? Sudah? Iya, terima kasih. Ini saya akan berbagi praktik baik dari yang saya lakukan selama menjadi kepala sekolah, yaitu peningkatan kondisi kebinekaan sekolah melalui Kombel Prosa untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang kaya hati, berkarakter, berbudaya, harmonis, agamis, terampil, dan inspiratif. Oleh saya, Rujiani. Perkenalkan, ini saya Rujiani. Sekilas tentang saya lahir di Pati 9 Januari 84, sudah 40 tahun. Pertama kali CPNS 1 Maret 2009 dalam pangkat 2B. Dan sekarang terakhir saya di 4A 1 Oktober 2023. Saya TMT menjadi kepala sekolah 18 Februari 2021. Pertama menjadi guru di Doro Payung 2009 sampai 2012. Dan di Telogowu 02 ini menjadi guru 2012 sampai dengan 2021. Yang pada akhirnya menjadi kepala sekolah di sekolah yang sama tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan saya diberikan tugas tambahan juga untuk pernah mengampu di SD Sandi Regional 1 selama 33 hari dan di SD Taman Sari 01 sudah 18 bulan sampai dengan sekarang. Saya mempunyai beberapa hasil karya meliputi laporan PTK, laporan PTS, jurnal penelitian, artikel ilmiah, buku ISBN, dan HQ. Saya aktif di PGRI, di K3S, di KKG, dan Wanita, PKK, di Pramuka, dan Relawan Bencana. Saya menyelesaikan pendidikan terakhir di UNES tahun 2012 sampai dengan 2014. Hobi saya menulis, menyanyi, dan juga yang pasti hobi saya adalah makan. Ini sekilas tentang SD Negeri Tlogowu 02. Sekolah saya tidaklah sekolah yang bagus, tidaklah sekolah yang istimewa seperti yang Ibu Bapak bayangkan ataupun yang Ibu Bapak sekarang menjadi kepala sekolah atau menjadi guru.
Sekolah saya yaitu SD Negeri Tlogong 02 merupakan salah satu dari 30 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Tlogowung, Kabupaten Pati, dan satu-satunya sekolah yang masuk dalam PSP angkatan ketiga di kecamatan ini. Berdiri sejak tahun 1955 di atas tanah Gondo Deso yang cukup luas di RT 2 RW 2 Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu. Kami mempunyai beberapa GTK yang masih ada Wiyata Bakti dan ada 4 sudah P3K untuk guru kelas, 1 guru mapel P3K, kepala sekolahnya saya adalah PNS sendiri, yang lain P3K dan guru Wiyata Bakti. Sekolah kami sekolah kecil. Saya menjadi kepala sekolah pertama di sini dengan jumlah siswa 36, kemudian 38, 42, dan saat ini adalah 49. Ini situasi awal, terlihat awal kepemimpinan saya tahun 2021 itu adalah masa-masa corona, di mana tidak boleh belajar di sekolah, jadi anak-anak belajarnya di rumah dengan sekolah kecil yang saya sampaikan tadi. Ini yang 3 tahun terakhir saya tuliskan itu adalah 38, 42, dan 49. 90% siswa saya adalah layak PIP, sehingga kalau saya home visit itu rumahnya sebagian besar bertuliskan miskin, seperti itu. Sehingga saya mengajukan melalui Si Pintar dan alhamdulillah 90% mendapatkan PIP. Tantangannya yang pertama, karena siswa sedikit, otomatis ini berpengaruh kepada pagubes yang diterima oleh sekolah, sehingga Bapak Ibu pasti paham berapa bos yang saya terima. Lalu prasarana yang kurang layak, bangunan terlihat kurang layak. Ya, sangat kurang layak bagi kami karena setiap mengajukan bantuan DAK di sistem selalu tertolak sistem karena siswa kami yang sedikit seperti itu. Sarana juga kurang lengkap. Ini terlihat laptop yang digunakan oleh anak-anak ini adalah saat ANBK, laptopnya adalah laptop punya ibu bapak guru. Jadi punya sekolah kalau yang ada tuh cuma 1 pada waktu itu. Itu pun sudah ini zaman jahiliyah seperti itu ya. Untuk latar belakang, hasil rapor pendidikan tahun 2023, alhamdulillah semuanya hijau berkategori baik. Namun ada 1 indikator yang paling perlu ditingkatkan. Sehingga dari sini mengaca kondisi kebinekaan sekolah tersebut adalah dapat ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya sikap inklusif. Sehingga kenapa saya memilih kondisi kebinekaan sekolah, karena semua berlatar belakang dari rapor pendidikan. Langkah awal yang saya lakukan dalam perencanaan berbasis data adalah, yang pertama saya bersama segenap Dewan Guru, yaitu diskusi bedah rapor pendidikan, mencari tahu mana prioritas rekomendasi yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya bersama pengawas, diskusi bersama untuk mendapatkan wawasan yang lebih. Kami juga berdiskusi bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Kami mengundang Bapak Kabid, ada Bapak Sadun waktu itu memberikan pencerahan bagaimana dalam perencanaan berbasis data yang sesuai. Di tahap akhir adalah mengundang bersama segenap warga sekolah, meliputi komite, wali murid, dan pihak terkait lainnya. Sehingga solusi dan aksi yang saya temukan berdasarkan dari hasil beberapa kegiatan tadi adalah peningkatan kompetensi GTK melalui kombel, yaitu komunitas belajar. SD Negeri Tlogowung 02 ini mempunyai 2 kombel, kombel Inkul dan Kokul yang sudah ada sejak 2023 di bulan Juli. Selanjutnya kami tautkan di PMM per Januari 2024. Yang kedua, untuk menunjang terciptanya sikap inklusif, kami mempunyai prosa, yaitu program Sabtu. SD Negeri Tlogowung 02 ini mempunyai prosa, ada beberapa, yaitu meliputi Sarijo, Sariman, Sarijan, Sadolan, dan Saguta. Ini nanti ada ini penjelasan di slide berikutnya. Ini kombel kami, terlihat ada kombel Inkul dan kombel Kokul. Kombel Inkul ini lebih membahas pada intrakurikuler dan Kokul lebih ke kokurikuler. Kami juga melaksanakan dengan 2 moda, yaitu moda daring dan moda luring. Ini kombel Inkul kami, gambarannya. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini adalah luring di satuan pendidikan dengan peserta adalah guru-guru dari SD Negeri Tlogowung 02. Sedangkan kalau daring, kami pesertanya banyak sekali ya. Semua yang masuk dalam anggota kami atau yang mempunyai link untuk bergabung di JIMIT ketika ada pelaksanaan kombel di sekolah kami. Untuk kombel Kokul juga sama seperti Inkul, hanya bedanya kalau Kokul ini lebih membahas pada kokurikuler yang tepatnya adalah membahas tentang P5 dan miskonsepsi serta segala sesuatunya berkaitan dengan P5. Narasumber kami bervariasi mulai dari kepala sekolah penggerak angkatan 1, fasilitator guru penggerak,
ada dosen, Widya Iswara, dan juga dari pengawas. Ini adalah prosa. Kalau yang tadi Kombel sudah saya sampaikan, sekarang adalah prosa. Prosa saya ini program Sabtu yang sudah saya hakikan, karena ini merupakan hasil karya dari saya. Ada Sarijo, Sariman, Sarijan, Sadulan, dan Saguta. Sarijo ini adalah Sabtu sarapan sayur hijau dilaksanakan pada Sabtu minggu pertama. Ini lebih menambah rasa terima kasih kepada orang tua dan menambah literasi sayuran kepada anak-anak karena sebagian besar anak itu tidak suka sayuran gitu. Jadi itu yang menyebabkan saya membuat program Ada Sarijo ini. Yang kedua ada Sariman. Sariman adalah Sabtu bersih-bersih taman dilaksanakan pada Sabtu minggu kedua. Ini untuk menanamkan rasa cinta pada lingkungan dan memanfaatkannya. Karena halaman sekolah kami itu luas, cukup luas, banyak pohonan, banyak pohon mangga dan sebagainya, sehingga perlunya bagaimana mereka supaya halaman ini tetap bersih. Kita pungut sampahnya, daun-daun keringnya, dan selanjutnya dibuat menjadi kompos. Ini adalah gambar anak-anak ketika mengolah daun-daun kering menjadi kompos. Jadi mereka eh, memang aktif dalam melaksanakannya. Jadi tidak hanya guru yang melakukan, tapi anak-anak juga yang melakukan dengan bimbingan dari guru. Yang ketiga ada Sarijan. Sarijan adalah Sabtu ceria jalan-jalan. Ini mengajarkan rasa syukur kepada alam dan berprofil pelajar Pancasila. Dilaksanakan pada Sabtu minggu ketiga. Ini gambaran anak-anak di jalan-jalan di belakang sekolah ini. Di belakang sekolah kami lumayan masih ada beberapa lahan yang awalnya tandus dan ditumbuhi rerumputan, sehingga bagaimana kami mengolah sehingga untuk dapat dimanfaatkan. Jalan-jalannya juga kadang di luar sekolah, di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada sadolan, yaitu Sabtu dodolan jajan. Ini menumbuhkan karakter siswa dalam pembelajaran sosial emosional, wirausaha, dan berkolaborasi dengan orang tua. Dilaksanakan pada Sabtu minggu keempat. Ini gambarannya ya menjual makanan minuman yang sehat olahan dari orang tua. Tidak ada yang boleh beli makanan jadi atau berbungkus plastik. Ini juga merupakan gerakan kami menuju sekolah adiwiyata. Yang kelima ada Saguta, yaitu Sabtu guru tamu. Ini lebih menambah kedekatan antara anak dengan orang tua, guru dengan orang tua, dan menjalin silaturahmi. Ini dilaksanakan pada hari Sabtu minggu kelima. Ini adalah guru tamunya wali murid. Jadi kita tawarkan melalui WA Group, Ayah Bunda, besok kegiatan kita adalah Saguta, siapa yang berkenan menjadi guru tamu di sekolah. Yang terlihat itu adalah Bunda Yesi. Itu beliau berprofesi sebagai sinden sehingga ingin mengajarkan bagaimana cara menari kepada anak-anak. Pembiasaan yang kami lakukan di sekolah cukup banyak, mulai dari upacara, disiplin positif, ada Asmaul Husna, ada sholat duha berjamaah, ada mengaji setelah sholat duha, ini ada mengaji, dan untuk yang agamanya Kristen ada belajar kitab, ini bersama dengan gurunya. Ada juga senam sehat, 5S, pramuka, dan kegiatan yang lain. Ini kegiatan saya di luar jam dinas, jadi saya itu termasuk golongan orang yang tidak punya pekerjaan atau aktivitas di rumah. Jadi memang saya mencari-cari kesibukan di luar pekerjaan. Seperti belajar mandiri di PMM, saya suka sekali belajar mandiri di PMM, bahkan kadang di sekolah pulangnya sampai sore. Dan saya juga suka berkarya, ini ada beberapa hasil karya saya, buku ISBN, hasil penelitian, ada koran dan sebagainya. Saya juga mensupport siswa yang di panti sosial. Jadi pernah ada siswa saya yang mendapatkan suatu masalah sehingga dia dikucilkan dari lingkungan, sehingga dari pihak desa, pihak kepolisian, pihak dinas sosial sepakat anak ini ditaruh di panti sosial. Sehingga saya secara intens berhubungan dengan dinas atau panti sosial di Jawa Tengah, Semarang, bagaimana supaya anak ini tidak lepas dari pembelajaran, sehingga saya sering mengirim buku ke sana dan berkunjung ke sana. Bahkan itu ketika saya ke sana pada saat ada khitan massal. Saya juga sering home visit ke rumah anak-anak. Terlihat tadi saya sampaikan 90% siswa saya adalah siswa miskin, sehingga terlihat seperti itu. Itu kondisi kakak adik yang satu, yang adiknya kelas 1, kakaknya kelas 3, kakaknya yang ketiga baru saja lulus. Saya juga relawan bencana. Ketika ada bencana di sekitar, saya selalu aktif untuk ikut bergabung membantu. Saya juga memastikan keamanan sekolah, bagaimana mengecek sekolahnya ini aman atau tidak. Ketika ada kerusakan-kerusakan juga saya mengundang kuli karyawan ya seperti itu. Jadi saya juga ngecek-ngecek. Ini kegiatan saya di luar jam dinas karena memang butuh kegiatan yang lebih. Hasilnya alhamdulillah dari sekolah saya yang awalnya seperti tadi, sekolah yang pagarnya saja terlihat lusuh dan sebagainya,
Alhamdulillah pelan-pelan kami perbaiki. Saya menemui anggota dewan, saya mendapatkan rehabilitasi dari anggota DPRD Kabupaten Pati melalui aspirasi. Saya mendapatkan bantuan sanitasi dari Kementerian Keuangan untuk 2 WC tambahan. Saya mendapatkan bantuan Chromebook, 5 buah Chromebook dari Kemendikbudristek Dikti, dan saya juga mendapatkan bantuan mebler dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pati. Untuk peningkatan kondisi kebinekaan sekolah pada rapor pendidikan, terbukti bahwa dari tahun 2022 tadi ke 2023, yang awalnya dia merupakan kondisi kebinekaan ini adalah indikator yang paling perlu ditingkatkan. Alhamdulillah tahun 2024 merupakan indikator dengan peningkatan paling tinggi. Sehingga saya meyakini kegiatan yang saya lakukan ini berpengaruh terhadap kinerja guru dan juga bagaimana sikap anak-anak. Dampaknya bagi guru banyak sekali, dari Kombel tadi ya. Dampaknya guru mendapatkan wawasan baru, guru juga mencoba hal baru. Guru kami meskipun muridnya itu ada 4, ada 5, tapi gurunya tidak mau kalah. Gurunya ini selalu berusaha bagaimana membuat media menggunakan AI, menggunakan IR, dan sebagainya. Ini guru mencoba menggunakan augmented reality dan menggunakan IR, bagaimana itu organ pencernaan, pernapasan, dan sebagainya. Guru-guru kami juga aktif berbagi praktik baik, baik itu di sekolah sendiri maupun di sekolah di sekitar, sekolah luar kecamatan juga sudah, alhamdulillah. Dan kami berkolaborasi dengan warga sekolah, bekerja sama dan berkolaborasi yang bersinergi untuk meningkatkan dan mewujudkan semua program sekolah yang ada di SD Negeri Telogowung 02. Dampak bagi siswa terlihat di sini adalah student well-being, bagaimana anak-anak ini bahagia, di raut wajahnya terlihat. Mereka tidak tertekan, mereka senang dengan pembelajaran. Bagaimana guru-guru itu mengemas meskipun uh, di tengah keterbatasan tadi ya, alhamdulillah karena mendapatkan bos kinerja tahun 2023, sehingga kami dapat mempunyai LCD, mempunyai proyektor, mempunyai sound system, mempunyai laptop, tambahan laptop, dan juga ada scanner dan juga printer. Jadi alhamdulillah memang benar-benar bos kinerja dari sekolah penggerak itu sangat berdampak bagi kami, apalagi kami yang sekolah kecil seperti ini. Pembelajaran kami kontekstual, yaitu sesuai dengan kehidupan nyata, bermakna, memberikan kebermaknaan, dan selalu teringat dalam memori anak-anak, menyenangkan yang pasti, membuat bahagia dan tidak hadir rasa jenuh, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dampak bagi wali murid, kami selalu melibatkan orang tua murid dalam segala kegiatan. Ini yang pintar make up juga saya minta bantuan untuk make up ketika ada kegiatan kira budaya. Jadi beliau merasa itu selalu dilibatkan, malah senang sekali karena selalu dilibatkan, merasa dihargai, mempererat silaturahmi, dan yang pasti setiap ada pendapat apa, baik tulisan maupun lewat WA, selalu saya dengar. Ini dampak bagi sekolah adalah berbagi. Ya, sekolah membagikan segala praktik baik yang telah terlaksana, baik itu melalui Kombel maupun media sosial sekolah. Kami juga menginspirasi karena harapannya segala kegiatan yang telah berjalan ini mampu menginspirasi, dan alhamdulillah beberapa sekolah sekitar sudah mengadopsi kegiatan yang saya lakukan, dan ini menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Sekolah kami juga sebagai sekolah rujukan, yaitu sekolah rujukan dari sekolah-sekolah terdekat yang pasti yang sudah melihat bagaimana perkembangan yang ada di sekolah ini. Dan yang pasti menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang dulu memandang sebelah mata, sekarang alhamdulillah sudah membuka kedua matanya. Ini pengimbasan yang kami lakukan di satuan pendidikan kami, yaitu melalui komunitas belajar, melalui refleksi mingguan. Jadi kami setiap hari guru adalah melakukan refleksi harian, dan di akhir pekan ada refleksi mingguan. Kami juga ada rapat dewan guru dan juga rapat bersama. Untuk di lingkup kecamatan, kami melakukan pengimbasan ini melalui kegiatan KKG atau di gugus. Di sini ada 3 gugus, yaitu di gugus Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara, ada gugus Gajah Mada, gugus Diponegoro, dan juga sekolah sekitar sekecamatan. Kami keliling. Untuk pengimbasan di lingkup kabupaten, alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk menyampaikan hasil praktik baik saya kepada semua K3S se-Kabupaten Pati, dan melakukan tindak lanjutnya berupa monitoring evaluasi ke sekolah-sekolah tersebut. Jadi bagaimana transformasi pendidikan yang ada atau perubahan-perubahan yang ada di satuan pendidikan dari yang dipimpin oleh Ketua K3S Kabupaten Pati. Antar kecamatan dan antar kabupaten, saya juga melakukan pengimbasan, baik itu di sekolah sama PSP di luar kecamatan, lalu sekolah-sekolah yang seperti kemarin saya di Wadari Jaksa di Kecamatan Juwana, dan juga ada di luar kabupaten, yaitu di Kulon Progo, dan juga melalui kegiatan komunitas guru penggerak.
Untuk di lingkup provinsi, saya mendapat kesempatan dari UNS untuk menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan untuk berbagi praktik baik kepada para mahasiswa PPG dari UNS dan juga melalui kegiatan praktisi mengajar ini di Unisnu Jepara dan di Ngudi Waluyo pada mahasiswa PGSD. Skala nasional karena kombel kami sudah masuk di PMM, peserta kami adalah dari satu sekolah, luar sekolah, dalam satu lingkup kecamatan, luar kabupaten, bahkan luar provinsi juga ada. Sehingga ini saya sebut skala nasional karena pesertanya banyak sekali dan kombel kami sudah tertaut di PMM. Capaian prestasi yang kami dapat, saya pernah menjadi 10 besar kepala sekolah inovatif Jawa Tengah tahun 2023, mendapatkan Satya Lencana 10 tahun dari Presiden, Pancawarsa 1 dari Kuarda Jawa Tengah, Kepala Sekolah Inovatif dan Berdedikasi Jawa Tengah 2024, dan guru saya pernah 10 besar guru inspiratif nasional tahun 2021. Untuk siswa saya juga alhamdulillah meskipun tidak banyak tapi ada yang masuk dalam kejuaraan kecamatan, kabupaten dan juga karsidenan. Untuk satuan pendidikan, gugus kami alhamdulillah mendapatkan juara 1 di Kabupaten Pati. Untuk monitoring evaluasi, kami melakukan wawancara kepada beberapa pihak seperti guru, ketua gugus, ketua K3S, dan kecamatan kabupaten yang lain. Guru kami menyampaikan bahwa bertambahnya wawasan dan banyak manfaatnya. Untuk ketua gugus juga menyampaikan bahwa kegiatan kami sangat menginspirasi. Dan di gugus kami alhamdulillah juga sudah membuat kombel terinspirasi dari kombel saya. Sama seperti yang disampaikan Ketua K3S juga demikian. Jadi menyampaikan bahwa kegiatannya sangat bermanfaat dan harus ditingkatkan. Untuk yang paling ujung ini adalah dari Kabupaten Jepara. Beliau pengawas dan juga Korwil, beliau menyampaikan kepada saya sangat terinspirasi sehingga ini minta caranya gimana membuat satu kombel dan alhamdulillah di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara langsung membuat kombel karena terinspirasi dari saya waktu itu. Untuk prosa, kegiatan program Sabtu, ini siswanya senang kalau saya tanya, gimana nih kegiatan dari Sabtu? Senang, asik, kayak gitu. Untuk wali murid juga saya tanya, menyenangkan Bu, dan ini tuh harus dilestarikan, harus dilanjutkan terus ya Bu ya, jangan pernah nanti putus gitu. Jadi tetap ini konsisten ya. Gurunya juga menyampaikan kalau kegiatan ini sangat bermanfaat, menambah literasi dan numerasi dan juga karakter pada anak. Di sekolah lain juga demikian. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Plumpit, merupakan kepala sekolah dari guru penggerak, juga menyampaikan bahwa kegiatan yang saya lakukan ini menginspirasi. Tindak lanjutnya adalah dari kegiatan monitoring evaluasi tadi, dari mana yang sekiranya kurang baik akan kami tingkatkan dan yang baik akan tetap kami lanjutkan sehingga dapat mencapai 100% kualitas yang bagus. Untuk kombel kami mempunyai tautan, jadi semua kami simpan. Untuk penyimpanan kami supaya tidak hilang, kami membuat SID kombel. Di sini ada SID kombel, ada juga kegiatan kami simpan di YouTube sekolah. Ini banyak sekali kegiatan ada di sini. Dan untuk penyimpanan administrasi, kami juga menyimpan dalam Google Site. Google Site sekolah ini berisi Google Site kepala sekolah dan juga semua guru yang ada di sini. Jadi semua administrasinya juga ada di dalamnya situ. Ketika kita klik, kita bisa langsung lihat. Jadi ketika saya nggak sempat observasi, nggak sempat supervisi, saya bisa lihat dari sini. Ini adalah SID sekolah. Di sini juga SID sekolah ini juga menyimpan SID dari kepala sekolah dan SID dari semua guru yang ada di sekolah ini. Ini adalah karya saya yang tadi saya sampaikan beberapa karena saya suka menulis. Ini adalah hasil laporan penelitian tindakan kelas waktu saya menjadi guru. Ketika saya jadi kepala sekolah, saya membuat penelitian tindakan sekolah. Saya juga membuat buku-buku yang saya ISBN-kan. Saya juga senang antologi, jadi ikut bergabung dengan teman-teman untuk membuat suatu karya. Dan prosa tadi yang saya sampaikan sudah saya hakikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menginspirasi dan keikhlasan itu diawali dari keterpaksaan. Demikian juga dengan kebiasaan dan kemauan. Semua diawali dari keterpaksaan yang akan menjadi kebiasaan. Terima kasih dari saya. Semoga menginspirasi. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maaf, belum saya akhiri pakai pantun ya Pak. Bapak Ibu tadi saya buka pakai pantun.
Saya akhiri dengan pantun juga. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Mantap, cakep, Bu. Baik, Bapak Miftahudin, apakah masih bersama kami? Mungkin bisa dilanjutkan langsung ke Bu Citra, mungkin Pak Ardi. Oh, iya. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mohon Bapak Ibu peserta bisa menyiapkan terlebih dahulu ya, dicatat dulu, boleh juga mulai berkomentar. Kita lanjut dulu di pemaparan dari narasumber kedua. Eh, ini tadi sebenarnya Ibu Citra Sintarani sudah bersiap ya. Dan mungkin akan kembali ke Ibu Cinta Ya, Sintarani. Pak. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Bertemu dengan saya Citra Sintarani. Terima kasih untuk siang hari ini Bapak Ibu sudah bergabung semuanya. Pertama yang saya hormati Dr. Katarina Herwanti MPD sebagai Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah. Lalu ada juga Pak Miftahudin sebagai Sekretaris APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah. Lalu ada Pak Ardi Nurwijaya SPD, pengurus APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Guru dan HUT PGRI ke-79. Semoga Bapak Ibu guru semuanya yang hebat di Zoom meeting ini selalu diberi keberkahan, kesehatan, umur panjang, dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik kita semuanya. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga mau pantun ini, Bu. Ya, supaya nggak kalah dengan Bu Rujian ini ya. Ya, Bu Eh, Citra. Oke. Siap. Oke. Dingin-dingin minum teh peppermint. Cakep. Ditambah madu biar tidak masuk angin. Cakep. Cakep. Sebelum saya tampilkan PowerPoint, mohon sediakan segelas kafein. Ya mungkin Bapak Ibu siang hari mungkin ngantuk ya, mungkin perlu asupan kafein nih begitu ya untuk bisa kita belajar bersama-sama dari Bapak Ibu guru hebat. Nah, tambah satu lagi nih pantunnya ya. Petik bunga di Taman Sari. Cakep. Warnanya biru mewangi. Cakep. Selamat Hari Guru dan HUT PGRI. Teruslah menginspirasi untuk para siswa-siswi. Cakep, Keren, Bu luar Citra. biasa. Baik, terima kasih. Saya izin share screen Bapak Ibu. Bentar saya siapkan dulu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu untuk share screen saya? Sudah, Bu Citra. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Citra Sintarani. Saat ini saya itu adalah guru di SD Negeri Sambiroto 02 di Kota Semarang. Saya mengajar di kelas 5 dan saya adalah guru P3K tahun 2021. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi salah satu praktik baik yang sudah saya lakukan dengan para peserta didik saya. Nah, praktik baik saya ini judulnya adalah penerapan pembelajaran IPAS berdiferensiasi menggunakan media Dio Jajar Kanan yang terintegrasi QEVA untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi siswa di kelas 5
khususnya di SD Negeri Sambiroto 02. Nah, di sini Bapak Ibu kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan saya Citra Sintarani, saya kelahiran Karanganyar 16 Juli tahun 1988. Saat ini saya lulusan terakhir adalah lulusan dari S1 Universitas Terbuka tahun 2015 dan saya saat ini juga lanjut untuk menempuh pendidikan S2 di Sekolah Pascasarjana UNES dengan prodi Pendidikan Dasar. Saya sudah mengajar sejak tahun 2009 sampai sekarang mungkin kurang lebih 15 tahun. Awalnya saya itu mengajar di lereng Gunung Lawu. Jika Bapak Ibu tahu daerah Kemuning, nah, saya di bawah Kemuning itu Bapak Ibu, jadi desa sekali dan 2016 saya pindah ke Semarang karena mengikuti suami saya yang asli dari Semarang. Nah, selain saya mengajar, saya juga merupakan salah satu konten kreator atau kreator konten begitu ya, khususnya di platform YouTube. Mungkin Bapak Ibu yang SD pada pandemi kemarin sempat memakai video-video yang saya buat begitu. Saya biasanya dikenal dengan jargonnya hai 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 begitu ya. Biasanya kalau Bapak Ibu guru tahu itu, oh itu YouTube-nya Kak Citra begitu. Nah, itu 1000 begitu. Lalu ini adalah beberapa prestasi yang pernah saya raih dari media-media pembelajaran yang saya buat, dan terakhir adalah juara 1 PGRI ke-79 di tingkat provinsi Jawa Tengah. Dan ini bersama dengan ibu-ibu yang lain, narasumber hari ini maju pengumuman ya. Jadi tadi dicek belum ada pengumumannya. Semoga dari Provinsi Jawa Tengah membawa nama baik dan bisa juara Bapak Ibu. Nah, ini adalah karya-karya saya yang sudah saya buat. Saya kurang lebih sudah membuat 3.500 video pembelajaran. Lalu ada juga media-media berupa fisik yang sudah saya buat, karena memang saya suka membuat media pembelajaran itu yang berfisik dan digital juga sebenarnya. Masih mengembangkan yang digital juga, dan sebagian besar media-media ini sudah terdaftar hak kekayaan intelektualnya. Saya juga membuat beberapa kartun untuk aplikasi Sibuki di Dinas Perpustakaan Daerah di Kota Semarang begitu. Nah, ini adalah media sosial saya. Monggo Bapak Ibu jika ingin berkunjung di media sosial saya, ada YouTube, Instagram, TikTok, lalu ada juga Google Site untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil saya. Langsung saja kepada praktik baik yang sudah saya terapkan. Ini adalah salah satu praktik baik yang membawa saya untuk menjadi juara 1 di Guru Dedikatif dan Inovatif HUT PGRI. Saya yakin Bapak Ibu guru semua pernah melakukan praktik baik yang luar biasa. Praktik baik hal kecil pun akan membawa dampak yang luar biasa bagi peserta didik. Nah, latar belakang dari saya melakukan praktik baik ini adalah pertama, secara global kita mengetahui bahwa data PISA di Indonesia tahun 2022, khususnya untuk literasi sains siswa di Indonesia itu masih sangat rendah. Nah, padahal skor literasi sains dari negara-negara yang mengikuti PISA ini itu sekitar 483, sedangkan kita berada di 383. Sangat jauh tertinggal. Lalu setelah itu saya breakdown lagi dengan rapot pendidikan SD Negeri Sambiroto 02 pada tahun 2023. Literasi 0,67. Namun itu berbanding terbalik Bapak Ibu. Literasinya tinggi tapi keterampilan bernalar kritis atau berpikir kritisnya masih sangat rendah, yaitu sekitar 54,25. Dan karena anak-anak ini hidup di zaman digital, mereka itu egosentrisnya lebih tinggi ya, rasa-rasa individualnya lebih tinggi, nilai kolaborasinya anak-anak itu juga masih rendah di dalam rapot pendidikan kami, yaitu
Dan ketika saya melihat ada hasil belajar yang sangat rendah di kelas saya khususnya, itu rata-rata anak hanya 68. Padahal nilai tertingginya ada 90, tapi nilai terendahnya itu masih ada anak yang mendapatkan nilai 40. Dan sekitar 60% siswa, maaf, itu masih memerlukan bimbingan karena tidak memenuhi KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Lalu saya mulai berpikir nih Bapak Ibu, bagaimana ya supaya anak-anak ini mulai belajar untuk berpikir kritis dan belajar berkolaborasi yang terstruktur. Jadi kan biasanya kalau kita di kelas itu ada diskusi, kadang kita tidak terlalu mengamati diskusinya anak-anak begitu ya. Apakah ada anak yang diam saja atau ada anak yang terlalu aktif berperan aktif di kelompok tersebut begitu. Nah, tujuan dari praktik baik ini yang pertama, saya ingin meningkatkan literasi sains khususnya untuk kemampuan bernalar kritisnya anak-anak dan bagaimana anak-anak itu bisa berkolaborasi. Lalu tujuan yang kedua itu mengaktifkan peran mereka dalam pembelajaran. Jadi sudah tidak ada lagi teacher center di situ, student center, mereka benar-benar terjun di dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan hasil belajar tentunya, dan yang keempat adalah mengoptimalkan media pembelajaran yang sudah saya kembangkan. Nah, tentunya dalam saya melakukan praktik baik ini, banyak sekali tantangan yang terjadi. Yang pertama misalnya adalah tentang pemahaman saya tentang pembelajaran diferensiasi. Saya harus belajar mencari tahu apa itu pembelajaran diferensiasi. Mulai dari PMM, mulai dari praktik baik Bapak Ibu guru dari sekolah lain, itu saya mulai belajar apa itu pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, ada keterbatasan literasi digital dan akses teknologi. Walaupun di Kota Semarang, tetapi peserta didik yang memiliki akses teknologi itu tidak semuanya, Bapak Ibu. Jadi di kelas saya itu ada beberapa anak yang memiliki handphone, tapi juga ada beberapa anak yang tidak memiliki handphone. Jadi ketika saya mengetahui hal tersebut, bahwa beberapa anak tidak memiliki handphone, saya ada laptop dari sekolah, atau saya juga membeli 4 tablet dengan dana pribadi saya yang bisa dimanfaatkan siswa untuk mereka belajar teknologi juga di situ. Jadi saya menyediakan 4 tablet untuk mereka bisa gunakan ketika nanti pembelajaran menggunakan media teknologi. Lalu kita mengetahui bersama ya Bapak Ibu, untuk merancang pembelajaran diferensiasi itu waktunya pasti agak lama daripada kita merancang pembelajaran yang bagi kita tidak terlalu rumit begitu ya. Kalau diferensiasi kita harus mengatur diferensiasinya seperti apa. Dan di tempat kami mungkin kurangnya media pembelajaran yang menarik itu juga menjadi tantangan bagi saya untuk menciptakan atau membuat media-media pembelajaran yang menarik. Nah, itu adalah keterbatasan atau tantangan yang saya hadapi selama mempersiapkan praktik baik ini. Nah, apa aksinya Bapak Ibu? Jadi apa yang saya lakukan untuk pembelajaran diferensiasi dengan Dio Jajar Kanan itu sebenarnya sudah saya lakukan tahun kemarin Bapak Ibu. Tahun kemarin itu media yang saya buat, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di bagian kanan atas itu mungkin tidak terlalu jelas ya Bapak Ibu, karena ini dari video saya screenshot. Saya membuat Dio Jajar Kanan itu dari bahan styrofoam, lalu dengan tusuk gigi ya Bapak Ibu ya. Ketika saya membuat media ini, peserta didik saya di tahun kemarin itu sangat asik sekali. Mereka menyusun, mereka bekerja sama, membuat media Dio Jajar Kanan ini, membuat media ini. Tapi ya itu setelah ini selesai, terbengkalai Bapak Ibu ya. Jadi terbengkalai, sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan akhirnya saya membuat satu media yang bisa digunakan terus-menerus nih untuk pembelajaran di kelas. Nah, saya buat media Dio Jajar Kanan yang terintegrasi QEVA. Nah, ini adalah medianya Bapak Ibu. Apa Dio Jajar Kanan? Dio Jajar Kanan itu adalah diorama jaring-jaring makanan. Sedangkan QEVA itu adalah ada QR code, lalu ada e-book materi,
V-nya adalah video pembelajaran, dan A-nya adalah asesmen. Nah, asesmen online-nya. Bapak Ibu bisa melihat di sini, saya membuat Dio Jajar Kanan ini 4 ekosistem begitu, karena jaring-jaring makanan itu yang saya buat itu ada ekosistem air laut, lalu ada ekosistem gurun, ekosistem hutan, dan ekosistem kalau tidak salah padang rumput. Nah, dalam satu media ini akan ada kartu-kartu yang berisi QR code, lalu ada eh, tabletnya yang nanti di situ anak-anak bisa mengakses video pembelajarannya, bisa mengakses live worksheet-nya, lalu bisa mengakses juga untuk asesmen online-nya. Jadi pembuatan Dio Jajar Kanan terintegrasi QEVA ini itu merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi mengakomodasi gaya belajar dari siswa yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Nah, media ini mendukung pembelajaran berdiferensiasi secara efektif. Jadi media ini juga sudah terdaftar hak kekayaan intelektualnya. Lalu untuk media ini saya buat video pembelajarannya itu berkolaborasi juga dengan siswa. Jadi siswa itu dubbing Bapak Ibu. Jadi saya buat kartun seperti ini, mereka mengisi suaranya untuk jadi kartunnya begitu ya, jadi suara di kartunnya tersebut. Jadi saya manfaatkan siswa untuk mereka belajar dubbing begitu ya. Dubbing itu pengisi suara begitu ya. Nah, di sini untuk pembelajarannya, diferensiasi yang saya pakai itu ada 2, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Lalu model pembelajaran yang saya pakai adalah project based learning. Di sini diferensiasi kontennya itu karena kontennya itu dari berbagai media pembelajaran yang ada di Dio Jajar Kanan ini, dan produknya adalah nanti masing-masing kelompok akan menghasilkan ekosistem yang berbeda-beda gitu. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum pembelajaran itu biasanya kita akan melakukan tes asesmen diagnostik ya Bapak Ibu ya. Di awal tahun itu saya selalu rutin melakukan tes asesmen diagnostik non-kognitif tentang gaya belajar siswa. Walaupun sebenarnya gaya belajar siswa juga mungkin akan berubah-ubah ya, karena memang anak itu kan kadang menjawab soal tentang asesmen diagnostik gaya belajar itu kadang tidak sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Tapi di sini saya melakukan pembelajaran diferensiasinya tidak berdasarkan gaya belajarnya, tetapi medianya memenuhi semua gaya belajarnya. Lalu tes asesmen kognitif awalnya saya mengukur dulu kemampuan anak, pengetahuan awalnya itu tentang hewan-hewan yang digolongkan berdasarkan makanannya, begitu ya. Jadi sebelum ke materi pembelajaran jaring-jaring makanan, anak-anak belajar mengukur kemampuan mereka, pengetahuan awal mereka dengan menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Ini menggunakan aplikasi Live Worksheet. Nah, di sini anak-anak membawa handphone karena memang di sekolah kami diperbolehkan membawa handphone ketika pembelajaran yang harus menggunakan handphone. Nah, ketika nanti pembelajaran dengan menggunakan handphonenya sudah selesai misalnya, handphone itu akan dikumpulkan di meja guru sampai nanti mereka pulang baru mereka boleh mengambil handphone tersebut. Jadi masih dalam kontrol guru begitu. Nah, ketika sudah melakukan asesmen ini, hasil asesmennya adalah ternyata ada 10 siswa yang ada dalam kategori paham, 15 siswa hanya paham sebagian saja, dan 5 siswa masih dalam kategori belum paham, belum bisa menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Nah, di sini dari hasil asesmen kognitif ini, saya bagi siswa ke dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok ini bersama untuk menyusun diorama jaring-jaring makanan. Nah, ini adalah kegiatan awalnya Bapak Ibu. Seperti biasa, pagi hari itu selalu ada penempelan foto Bapak Ibu di roda emosi itu sesuai dengan perasaan mereka. Awal-awal itu mereka itu belum berani, itu masih perasaan yang
senang-senang terus begitu. Tapi lama-kelamaan ketika kami memberi pengertian, anak-anak mulai terbuka nih. Oh, apa yang dirasakan pagi hari itu? Misalnya di pagi hari itu ada anak yang menempel di sedih. Kenapa kok kamu sedih? Misalnya kami tanyakan, oh aku tadi bangun apa itu bangunnya itu dimarahin ibu misalnya. Lalu kami memberikan penguatan supaya anak-anak bisa belajar bagaimana mengungkapkan emosi mereka dan bagaimana menangani emosi yang terjadi dalam diri mereka. Nah, lalu berikutnya setelah itu adalah kami melakukan kegiatan inti pada pembelajaran menggunakan diorama jaring-jaring makanan ini. Nanti setiap siswa itu akan, setiap kelompok itu akan mendapatkan satu box yang berisi tadi Bapak Ibu ada eh, HP-nya atau tabletnya, lalu ada QR code yang berisi e-book materi. Jadi nanti yang auditori itu bisa membaca dari e-book yang sudah disediakan. Yang auditori pun juga bisa melihat video yang disediakan. Jadi di sini semua gaya belajar bisa membaca e-book materi, lalu bisa melihat video pembelajarannya, lalu bisa berperan menyusun hewan-hewan yang ada di diorama jaring-jaring makanan ini membentuk jaring-jaring makanan pada ekosistem tertentu. Nah, setelah itu Bapak Ibu mereka belajar, mereka secara mandiri, saya hanya memberikan penjelasan di awal saja, apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan. Lalu mereka belajar secara kelompok, mereka memperhatikan video yang sudah saya buat yang berkolaborasi dengan siswa tadi, lalu membaca e-book materinya, dan setelah itu saya akan menjelaskan tugas proyek yang harus mereka lakukan, yaitu membuat diorama jaring-jaring makanan. Jadi dalam box ini sudah ada bermacam-macam gambar hewan, lalu ada tumbuhan, ada tanda panah. Mereka harus berkolaborasi bersama-sama membentuk hewan-hewan dan tumbuhan tersebut membentuk jaring-jaring makanan. Itu dimulai dari membentuk satu rantai makanan dulu, lalu rantai makanan itu bisa bercabang sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Nah, setelah mereka selesai membuat diorama jaring-jaring makanan, mereka akan memilih dua temannya dalam satu kelompok untuk tetap berada di kelompok tersebut, Bapak Ibu. Jadi tetap berada di tempat duduknya, sedangkan kelompok lain itu akan berkunjung ke kelompok tersebut. Jadi misalnya diorama jaring-jaring makanan padang rumput itu menyisakan dua siswa dulu, lalu nanti dari ekosistem yang lain akan berkunjung ke ekosistem padang rumput ini untuk mendengarkan penjelasan dari dua orang yang tinggal tadi Bapak Ibu. Jadi di sini anak-anak akan belajar bagaimana mengkomunikasikan, menjelaskan apa yang sudah mereka susun kepada teman-temannya. Dan teman-temannya yang sudah berkunjung di situ juga akan belajar bagaimana ekosistem padang rumput itu bentuk jaring-jaring makanannya seperti apa. Lalu mereka akan pindah lagi ke kelompok berikutnya. Jadi mereka akan saling belajar di situ dan kelompok yang berkunjung itu harus mencatat apa saja sih diorama jaring-jaring makanan yang sudah dijelaskan oleh temannya. Nah, di sini ada interaksi, ada rasa percaya diri yang dibangun dari peserta didik. Lalu mereka juga bernalar kritis karena membangun satu jaring-jaring makanan dari miniatur-miniatur hewan yang ada begitu. Nah, ini Bapak Ibu ketika sudah selesai, mereka juga bisa mempresentasikan di depan. Saya setelah berkunjung dari kelompok satu ke kelompok lain, itu tetap saya minta untuk setiap kelompok itu mempresentasikan di depan. Jadi semua anak harus berani menyampaikan apa saja rantai makanan yang ada di jaring-jaring makanan tersebut. Jadi anak-anak yang maaf mungkin tidak berani berbicara itu akan mulai terlatih untuk berbicara, untuk tidak malu di depan teman-temannya. Nah, ini adalah link video kegiatan implementasi. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya di link berikut ini. Gitu. Nah, apa sih hasilnya dari praktik baik ini? Nah, hasilnya dari
praktik baik ini yang pertama Bapak Ibu saya melihat bahwa anak-anak itu mulai timbul rasa percaya dirinya. Mungkin ya selama ini mereka hanya mungkin belajar ya hanya duduk termangu melihat guru atau bagaimana, tapi dari kegiatan ini mereka mulai belajar mengutarakan, mengekspresikan, menyampaikan. Itu jelas kepercayaan diri anak-anak mulai terlihat. Lalu di sini juga ada kolaborasi anak-anak yang awalnya diam ya Bapak Ibu, tapi mereka mulai berani ikut menyusun, mulai berkolaborasi dengan teman-temannya. Ketika berkunjung itu berkunjung ke kelompok lain, mungkin suasana kelas riuh, tapi saya senang kalau kelas saya itu suasananya riuh karena mereka belajar, saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mereka. Nah, setelah itu anak-anak melakukan asesmen dan ada peningkatan nilai asesmen yang luar biasa mencapai 92 rata-rata kelasnya. Ini pada materi jaring-jaring makanan. Dan dari 30 siswa itu 29 itu sudah paham materi tersebut dan ada satu siswa yang masih perlu bimbingan pada waktu itu. Nah, ketika sudah selesai pembelajaran, saya melakukan wawancara nih dengan anak-anak peserta didik saya. Apa sih yang kalian pelajari hari ini, apa yang membuat mereka senang begitu. Ada yang komentarnya hanya seperti ini Bapak Ibu, saya itu bisa scan QR code kayak itu loh Bu, kayak di mall-mall itu bayar pakai QRIS itu loh Bu. Saya kan belum pernah bayar pakai QRIS, tapi saya bisa scan buku pakai QR code. Padahal itu hal yang sederhana, tapi itu juga pengalaman yang bermakna bagi anak-anak. Nah, setelah itu saya bertanya, apalagi yang ingin kalian pelajari ke depannya. Bu, pengennya tuh belajar ya pakai media seperti ini. Bu, pengennya belajar itu yang menyenangkan, yang mengasihkan. Sehingga mereka itu diikut sertakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu testimoni positif dari anak-anak. Lalu saya juga melibatkan teman saya, teman satu paralel, untuk observasi, melihat bagaimana mereka berkolaborasi, melihat bagaimana mereka menyusun media pembelajaran ini, begitu. Nah, dari Diojajar Kanan dengan terintegrasi QEVA ini menciptakan lingkungan belajar yang aktif, interaktif, dan menyenangkan. Lalu mendukung siswa untuk terus berkolaborasi dan mereka bernalar kritisnya dalam literasi sains itu juga mulai berkembang. Nah, dari hal inilah saya mulai mengembangkan berbagai media-media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik saya. Nah, ini beberapa kegiatan ketika saya berbagi praktik baik, apa yang sudah saya lakukan dengan Bapak Ibu guru di sekolah saya, mau melalui media sosial juga, koran online, begitu ya Bapak Ibu. Ini sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan, hal-hal sederhana yang kita lakukan di sekolah itu salah satu praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya karena kita mengingat bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh itu sesuai kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Itu adalah apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Bu Citra. Terima kasih. Coba, Saya kembalikan kepada Pak Ardi. luar biasa sekali. Luar biasa sekali Ibu situasi tadi dalam pemaparannya ya. Sudah inovasi pemanfaatan media yang tadi sangat luar biasa banyak. Baik, kita lanjutkan ke pemaparan yang ketiga dari Ibu Isti Pujianti. Apakah sudah hadir Ibu Isti? Apakah suara saya bisa didengar?
Bisa Pak Ardi. Untuk Ibu Isti Pujiati, apakah sudah hadir Ibu? Kalau di partisipan sepertinya sudah. Masih unmute. Mic-nya belum diizinkan Pak Oh, Ardi. mic-nya sudah. Coba Oke, ya. diulangi lagi. Oke, terima kasih sudah. Ya, Ya. ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bersama untuk belajar bersama tentunya dan mohon izin untuk share screen. Pertama mohon maaf sedikit trouble ya karena tadi baru selesai jam 1:05 acara di kampus. Share screen Bapak Ibu semuanya. Saya presentasi yang ketiga dari juara kemarin di inovasi dan dedikasi untuk jenjang TK atau PAUD. Share screen Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah terlihat? Belum, Belum. Bu. Belum terlihat, tapi ini proses kayaknya. Ya, siap. Ya, sudah. Oke. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, izin menampilkan untuk video tentang dedikasi saya. Ya. Dari Bunda.
Ya, demikian Bapak Ibu tentang sedikit dedikasi saya yang bisa saya persembahkan, di antaranya beberapa tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Semoga bisa berkiprah lebih banyak lagi, khususnya di organisasi yang bisa membawa eh, kita semuanya yang bertepatan pada hari ini, Hari Guru ya, Indonesia maju, eh, guru bermutu, Indonesia akan maju, seperti itu. Semoga kita semakin bermartabat. Terima kasih. Beberapa juga dedikasi untuk saya di lingkungan masyarakat, karena biasanya ibu guru itu menjadi panutan, menjadi teladan, dan menjadi uswatun hasanah di mana kita berada untuk tempat tinggal kita. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan eh, untuk pembelajaran. Oh, mohon maaf ya. Nih, untuk selanjutnya bisa terlihat Bapak Ibu untuk berikutnya tentang pembelajaran yang saya angkat, yaitu pengelolaan kurikulum agroforestry di tempat saya. Saya dari TK Tunas Rimba 1, berada di bawah Yayasan KPH Perhutani Jawa Tengah, ya, bergerak di bidang kehutanan seperti itu. Dan kami sesuai dengan visi misi kami, yaitu menjaga lingkungan, termasuk anak-anak mengenalkan sejak dini tentang bagaimana menjaga lingkungan agar tetap nyaman, aman, seperti itu. Contohnya kita bisa sampaikan sejak dini di TK Tunas Rimba 1. Sudah terlihat Bapak Ibu? Tampung Sambung ya? Bu Isti. Oke, siap. Oke, terima kasih. Berikut untuk pembelajaran agroforestry. Mohon maaf sedikit telepon sebentar. Di laptopnya tidak bisa di. Oke, oke. Untuk berikutnya kenapa saya mengambil judul ini agroforestry, yaitu karena pertama pelayanan pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah ya, termasuk dalam eh, Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti itu. Dan kemudian pendidikan juga yang unggul dibangun itu harus dimulai sejak dini. Istilahnya golden age, ya, masa keemasan. Jadi anak akan terkenang, akan eh, bisa membawa perubahan di untuk di jenjang berikutnya. Kemudian eh, guru juga memberikan kompetensi pada pedagogi, kompetensi dan sosial yang kepribadian serta lainnya yang mungkin masih kurang seperti itu. Kemudian untuk kepala guru PAUD mendampingi serta kepala yang dapat mengembangkan kurikulum melalui proses manajemen kurikulum yang ada di Dekatun 1. Namun dari semua itu sangat disayangkan ketika semua guru dapat mengembangkan kurikulum yang belum sesuai dengan karakteristik atau lembaganya. Dan saya memberanikan diri ya, dari Dekatunas Rimba 1 mencoba sesuai dengan visi misi ya, menjaga lingkungan alam sekitar seperti itu. Dengan merupakan lembaga pendidikan yang notabene di bawah naungan Perhutani yang memiliki ciri khas agroforestry. Dan kemudian kurikulum agroforestry ini kita kembangkan menjadi tema-tema yang berkaitan dengan tanaman. Data tanaman itu kita angkat menjadi sebuah tema-tema yang ada di wilayah perhutani. Permasalahan yang timbul kenapa saya ambil ini yaitu bagaimana praktik manajemen kurikulum berbasis agroforestry diterapkan di TK Tunas Rimba 1. Kemudian apa saja tantangan, bagaimana peran guru serta kepala untuk pengembangan kurikulum agroforestry di TK Tunas Rimba 1 dan bagaimana implementasi kurikulum berbasis agroforestry dalam pembelajaran di TK Tunas Rimba 1.
Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk perencanaan kurikulum agroforestry yang ada di TK Tunas 1, kemudian pengorganisasian kurikulum agroforestry, implementasi serta evaluasi yang bisa mengangkat yang bertujuan mendeskripsikan manajemen kurikulum yang ada di TK Tunas 1. Strategi dari pemecahan masalah yang pertama dengan identifikasi dan masalah, pengumpulan data, pengembangan konsep dan solusi, peningkatan kompetensi guru, serta pengukuran dampak evaluasi dan kita diseminasi dari hasil penelitian yang kami angkat. Untuk prosedur kegiatan, pertama dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan kita laksanakan sesuai dengan rencana yang kita sampaikan. Biasanya kita di awal pembelajaran kita sudah mulai menanam seperti itu agar anak-anak nanti bisa mengambil manfaat dari penanaman itu yang bisa diambil. Contohnya kita selain menanam pohon yang sifatnya jangka panjang, jati, pinus dan lain sebagainya itu jangka panjang ya, dan hanya bisa dihasilkan atau diharapkan beberapa bahkan berpuluh tahun, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa untuk lingkungan alam sekitar kita agar tetap hijau, nyaman, dan bisa mengurangi erosi serta banjir seperti itu. Kemudian dari yang paling dekat dengan kita yaitu dengan sistem agroforestry itu tadi penanaman yang sifatnya bisa membantu di antara pohon-pohon yang besar itu kita tanami gitu, yang bisa anak-anak ambil pelajaran kurang lebih 3-4 bulan sudah bertumbuh. Contohnya dengan jagung, kacang tanah, kacang panjang seperti itu serta tanaman yang lain yang sifatnya bisa cepat tumbuh, misalnya cabai atau tomat. Kemudian untuk lebihnya dengan menganalisis data penggunaan teknik berikut ini, yaitu pertama dengan reduksi data dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian penyajian data untuk memahami sesuatu yang terjadi, kemudian mereduksi dari data itu dan menyajikan dalam bentuk data. Kemudian yang ketiga, penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, membaca berbagai literatur dan menarik kesimpulan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dari hasil itu kita bisa mendapatkan yang pertama dengan perencanaan kurikulum, penyusunan jadwal mengacu pada proses perencanaan dan manajemen waktu untuk menyusun jadwal pembelajaran atau kegiatan yang berkaitan dengan agroforestry. Dan ini kita biasanya termasuk dalam koordinasi ke pihak perhutani. Seperti itu, karena ada beberapa yang bertanggung jawab di bagian penanaman. Kemudian penyusunan kurikulum. Yang pertama dengan pembagian tugas mengajar untuk memasuki tahun ajaran baru, menyusun kalender, struktur akademik, serta pembagian kelompok belajar agroforestry. Yang dibagi biasanya dalam bentuk kelas-kelas seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan implementasi kurikulum itu, yang berbasis agroforestry mencakup materi agroforestry yang termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir dengan evaluasi kurikulum yang mengacu pada tujuannya seperti apa, sudah tercapaikan dan lain sebagainya. Partisipasi serta kelibatan misalnya dari orang tua murid, komite dan lain sebagainya. Yang ketiga dengan peningkatan pengetahuan serta keterampilan, sikap dan kesadaran anak gitu. Jadi mereka biasanya implementasinya juga di rumah sudah bisa menerapkan yang bisa untuk anak bisa memulai sejak dini. Contohnya dengan tanaman yang sifatnya mudah untuk merawatnya. Contohnya tomat misalnya seperti itu. Dan anak-anak bisa merasakan dari memanfaatkan atau menanam buah tomat itu. Dan yang terakhir dengan dampak jangka panjang seperti itu. Karena yang ini kita Mutunya di mana, bahas Mbak? tadi untuk Ini apa? tanaman-tanaman seperti itu. Dampak dari kegiatan ini yang pertama dari perencanaan kurikulum, pembagian peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada guru untuk mengajarkan, membimbing, dan melibatkan peserta didik yang ada di TK Tunas 1 dan menerapkan konsep agroforestry. Kemudian yang kedua, pengorganisasian kurikulum yang di mana mengenai pembagian tugas mengajar tadi, kalender akademis, struktur kurikulum, dan pembagian kelompok belajar, implementasi dan evaluasi. Dan yang terakhir untuk faktor pendukung. Ini kompetensi guru, keterlibatan semua guru dalam penyusunan RPPH, perencanaan seperti itu, sumber daya pembelajaran, yaitu perhutani dan serta lahan yang ada, misalnya, dan manajemen kurikulum yang efektif. Kita mempunyai program sebenarnya di Provinsi Jawa Tengah dan
saya ini mencoba untuk istiqomah gitu ya, membawa dalam lingkup karena sesuai dengan visi misi di TK Tunas 51. Yang berikutnya penyusunan kalender akademik kita bawa di dalam rapat awal saat sebelum memulai pembelajaran tahun ajaran dimulai. Dan yang terakhir kolaborasi antar pihak yang bisa diakses atau kita berbagi praktik baik dengan teman-teman di KKP dan lain sebagainya. Pengelolaan kelas yang baik tentunya bisa menjadi faktor utama keberhasilan program ini. Itu masing-masing ketua kelas atau guru kelas bertanggung jawab penuh atas keberhasilan ini. Kemudian motivasi belajar anak juga meningkat serta peran kepala sekolah yang luar biasa, fasilitas pendukung, kesadaran evaluasi oleh guru dan kepala sekolah, perbaikan berbasis evaluasi, komitmen terhadap profesionalisme. Tentunya kegiatan ini tidak berjalan mulus ya, ada kendala yang kita hadapi. Yang pertama keterbatasan sumber daya guru gitu, karena tenaga dan pikiran banyak tugas dan lain sebagainya. Kemudian keterbatasan media dan fasilitas, penyusunan jadwal pembelajaran yang tadi kita misalkan sudah direncanakan, tapi satu lain hal misalnya ternyata perlu dari kedatangan tamu yang lebih penting sehingga kita mengatur jadwal ulang. Kemudian pembagian tugas yang terkadang tidak merata, kemudian kurangnya motivasi guru dan siswa, kompetensi guru, kendala eksternal, kesadaran evaluasi yang rendah, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Alternatif pengembangan, kita bisa kembangkan melalui pelatihan yang intensif, kemitraan dengan pihak eksternal, kurikulum yang senantiasa fleksibel, ya menyesuaikan sesuai dengan zamannya gitu ya anak ya, atau tren seperti itu. Kebetulan di tahun ini kami mengangkat yang karena sesuai dengan tema kami gitu, beberapa sesuai dengan tema. Bisa di lain waktu atau di tahun depan kita angkat tanaman yang berbeda seperti itu. Dan itu biasanya dibahas di awal sebelum saat pembelajaran tahun dimulai. Kemudian tim pengelola kurikulum yaitu seksi pendidikan di yayasan kami. Untuk berikutnya memberikan penghargaan kepada partisipasi yang sudah aktif, misalnya ya orang tua seperti itu yang keberhasilannya jadi wali murid juga merasa satu frekuensi dengan apa yang kita sampaikan sesuai dengan visi misi sehingga anak-anak juga mudah untuk menerapkannya di rumah. Kita berikan apresiasi kepada mereka yang bisa ikut mewarnai pendidikan gitu ya, karena di lingkungan taman kanak-kanak tentunya tidak lepas dari peran orang tua yang sangat besar. Kemudian kita melaksanakan dengan beberapa workshop yang berkelanjutan, dukungan orang tua serta perlu terakhir nanti ada tim evaluasi yang menghadirkan dengan yayasan, administratur serta tim pengelola perhutani dari kantor perhutani. Kesimpulan dari kegiatan ini, berhasilnya penelitian ini, kami simpulkan bahwa dalam manajemen kurikulum akurasi di Tunas 51 dilakukan melalui 4 kegiatan. Yang pertama dengan perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi. Rekomendasi semua lembaga pendidikan yang memiliki lahan kosong bisa memanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembelajaran yang berbasis lingkungan. Ini berbeda dengan sekolah lingkungan ya. Kalau sekolah lingkungan semuanya berada di luar untuk pembelajaran, menemukan saat itu yang ditemukan. Tapi kalau kita sudah direncanakan sejak awal seperti itu. Kemudian bisa kita rekomendasikan kepada pembaca yang bisa mengambil inspirasi dari penelitian ini. Diseminasi ini sudah kami lakukan di beberapa KKG yang diantaranya terdekat adalah KKG RA Kartini, kebetulan kami berada di TK Tunas Rindu berada di situ. Kemudian di PKG lingkup yang lebih luas lagi yang terdiri dari semua jenjang sekecamatan. Kemudian satu lagi sudah di TKI ya, lingkup kabupaten seperti itu. Dan yang terakhir sudah saya publikasi ilmiah di jurnal Al-Anfal. Ini ada linknya, boleh dicek seperti itu. Dan sudah publish. Karena saya cukup susah ya mencari referensi tentang agroforestry yang dilakukan di Taman Kanak-kanak. Bahkan belum ada. Insya Allah ini menjadi pionir pertama tentang agroforestry yang dilakukan di
tingkat PAUD atau di tingkat taman kanak-kanak. Yang selebihnya itu sudah dilakukan baru di tingkat SMP sama SMA. Ya, kebetulan SMP-nya juga SMP milik kami yaitu Perhutani. Kalau di SMA dan di Perhutani kami belum ada tingkat SMA. Mudah-mudahan esok bisa melanjutkan dari SMP langsung ke SMA Perhutani. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah diberikan kesempatan yang luar biasa melalui inovasi edukasi di tingkat provinsi. Demikian Bapak Ibu, mohon masukannya, umpan baliknya bisa memperbaiki karya yang sangat minimal dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Isti Pujiati ya. Jadi, laras Baik Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, boleh Bapak Ibu beri aplaus untuk ketiga narasumber yang luar biasa di siang hari ini. Ibu Bapak bisa menekan tombol reaksi ya, emoticon tepuk tangan mungkin ya Bapak Ibu silakan. Karena kalau tepuk tangan dari situ nggak kedengaran ya dari sini ya. Sudah disajikan dengan luar biasa. Tadi yang pertama adalah Ibu Rujiani ya. Kemudian narasumber kita yang kedua Ibu Citra. Kemudian yang terakhir tadi adalah Ibu Isti Pujiati. Silakan Ibu Bapak yang akan bertanya bisa langsung eh, tunjuk jari atau tekan tombol ini ya, angkat tangan atau apa itu ya, silakan raise hand ya. Kemudian nanti akan kami beri kesempatan untuk bertanya ya. Atau misalnya kesulitan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nanti minta bantuan eh, Mas host ya, Pak host bisa membantu kalau ada pertanyaan di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nanti sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin saya Udah, oke. akan mencoba Kamu ke sana ambil itunya. eh, Udah, Bunda, nanti pulangnya mari. mohon klarifikasi ataupun mohon tanggapan ya dari ketiga narasumber ya, dari Ibu Jiani, Bu Citra, dan Bu Istri. Ya, inovasi yang panjenengan lakukan adalah inovasi yang luar biasa ya. Jadi pantas saja ibu-ibu ini mendapatkan peringkat satu ya, terbaik satu di tingkat Provinsi Jawa Tengah ya. Harapan kami dari APKS, inovasi yang ibu-ibu buat ini nanti dapat di ditiru, dikembangkan ya, dikembangkan oleh guru-guru hebat yang lain. Karena inovasi ini kan berangkat dari mungkin modifikasi inovasi yang sudah ada gitu ya. Eh, Bisa jadi murni betul-betul ya, belum pernah ada, tetapi kita diizinkan untuk melakukan modifikasi, mengembangkan dari inovasi-inovasi yang sudah ada. Dan sangat disayangkan sekali Bapak Ibu, kalau inovasi yang sudah sangat baik ini kemudian menjadi inovasi yang almarhumah ya. Inovasi sepertinya punya jenis kelamin ya. Ini karena ibu-ibu semua berarti jangan sampai inovasi yang Ibu Rujiani buat, Ibu Citra buat, Ibu Isti Pujiati buat ini menjadi inovasi almarhumah yang artinya tidak kemudian dikembangkan ataupun tidak menjadi pijakan bagi guru-guru yang lain gitu. Pertanyaan saya ya kepada mungkin Ibu Rujiani dulu nanti gantian dijawab Bu Citra ya Bu Isti. Bagaimana cara upaya ibu-ibu luar biasa bertiga ini untuk menjaga inovasi yang sudah dibuat ini bisa kemudian tetap menjadi inspirasi, tetap digunakan, bahkan mungkin nanti suatu saat dikembangkan oleh junior-junior Ibu Rujiani, juniornya Ibu Citra ya, ataupun junior-junior Ibu Isti, ataupun guru-guru yang ada di Jawa Tengah. Ya, silakan dari Ibu Rujiani dulu menyampaikan apa paparan ataupun tanggapan ya, tanggapan bagaimana upaya kiat dari Ibu Rujiani untuk ya, silakan Ibu Rujiani ya. Terima kasih Bapak.
Ya, jadi saya selalu apa ya memotivasi. Pertama kali saya lakukan adalah memotivasi rekan-rekan, terutama saya awali dari teman sejawat dulu dalam satu sekolah. Jadi saya tidak Presentasi. pernah istilahnya yang memberikan atau menyuruh itu tidak pernah, tapi saya memberikan contoh. Ini yang selama ini saya lakukan seperti ini, dampak dan manfaat yang saya rasa ini, sehingga selama ini apa yang inovasi yang sudah saya lakukan, satuan pendidikan lakukan, itu juga saya sampaikan di beberapa sekolah, baik itu melalui kegiatan KKG, utamanya kalau untuk sekom beberapa sekolah sekitar adalah melalui KKG. Di sini di kecamatan ada 3 gugus, gugus Ki Hajar Dewantara, ada gugus Gajah Mada, ada gugus Diponegoro, dan juga kami menyampaikan di kecamatan yang lain. Jadi kami mempunyai rekan dari sesama sekolah penggerak, terus juga kami saling menyampaikan apa inovasi yang telah kami lakukan dan juga menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten dan pasti diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan praktik baik yang telah saya lakukan. Nah, supaya apa yang pertama adalah supaya memotivasi. Ini sekolah yang dahulunya seperti ini bisa menjadi seperti ini. Sedikit saya cerita, sekolah tempat saya bekerja ini bukan sekolah yang bagus, bukan sekolah yang wow, tapi sekolah yang serba kekurangan seperti itu. Jadi di tengah kekurangan yang luar biasa saja saya dapat berkarya, dapat melakukan inovasi, apalagi di sekolah ibu bapak yang super keren, super luar biasa dan penuh dengan sarana prasarana yang ada. Pasti akan lebih dan lebih dari yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ini. Bu Jani, tepuk tangan untuk Ibu Rujiani ya. Jadi Terima upaya kasih ya, Pak. Ibu Rujiani ini akan senantiasa mencoba melakukan diseminasi gitu ya, kemudian berkolaborasi Ya, dengan dinas pendidikan, ya dengan teman-teman di komunitas-komunitas ya yang ada di tempat Ibu Rujiani sehingga harapannya inovasi yang dikembangkan ini bisa bermanfaat berdampak secara luas ya Bu Rujiani ya luar biasa ya. betul. eh Silakan untuk Bu Citra barangkali bisa menyampaikan apa upaya Bu Citra dalam rangka apa inovasi yang Bu Cerita apa kembangkan ini sehingga bisa terus ya diikuti ataupun nanti ditiru ya oleh guru-guru yang lain. Silakan Bu Citra. Baik, terima kasih Bapak. Untuk inovasi-inovasi yang sudah saya kembangkan, itu selain berbagi dengan teman-teman, pastinya dengan orang-orang di sekitar saya, baik rekan sejawat, teman-teman kombel di sekolah, kombel di luar sekolah, itu saya selalu berbagi kepada mereka. Dan saya juga belajar untuk selalu memperbarui media-media pembelajaran yang saya buat. Misalnya diorama jaring-jaring makanan ini, saya saat ini coba untuk membuat dalam bentuk digitalnya, Bapak. Jadi tidak hanya berbentuk secara fisik atau kontekstualnya saja, tapi sudah nanti akan bisa menggunakan digitalnya begitu. Memang ada prosesnya ya untuk menuju ke situ. Seperti untuk ular tangga itu saya juga sudah ada bentuk digitalnya. Karena memang kalau hanya berbentuk fisik itu sangat terbatas sekali. Bisa sih dipakai di beberapa sekolah, tapi ya hanya terbatas di sekolah-sekolah yang mungkin dekat dengan saya. Tetapi kalau nanti bentuknya dalam bentuk digital, saya harapkan bisa berkontribusi pembelajaran dimanapun nanti bisa dipakai. Misalnya mungkin bisa dipakai di sekolahnya Bu Rujiani, mungkin dipakai di sekolah Bapak Ibu guru semuanya. Kalau untuk video-video pembelajaran sudah berkontribusi lumayan banyak nggih untuk Bapak Ibu guru semua. Lalu e-book saya juga sudah mulai dipakai oleh Bapak Ibu guru walaupun mungkin sekitar hanya kecamatan atau teman-teman yang sekolahnya dekat atau teman-teman mungkin teman-teman kuliah saya atau teman-teman yang mungkin saya punya nggak e-book ini begitu. Oh, ada nih e-book ini. Jadi saya ingin belajar terus untuk mengembangkan media-media itu supaya bisa diakses secara mudah oleh Bapak Ibu guru dimanapun tempatnya nanti. Walaupun yang saya pakai ini masih terbatas secara fisiknya, tapi saya ini mulai kembangkan untuk digitalnya. Jadi saya berbagi dan mulai belajar untuk mengembangkan dengan teknologinya, Pak. Jadi supaya ini nanti tetap eksis, begitu tetap Bapak Ibu guru terinspirasi juga. Saya juga tidak berhenti untuk berinovasi, terus berinovasi untuk bisa menginspirasi, tetapi dalam inovasi itu tetap memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Begitu Pak Miftah, terima Oke. kasih.
Wah, luar biasa ya, Bu Citra yang terus ya mencoba bagaimana menjaga inovasi yang sudah dikembangkan ini bisa berdampak lebih luas gitu ya dengan digitalisasi ya, kemudian dengan mencoba ya menyampaikan apa ya produk-produk secara gratis ya Bu ya, tidak berbiaya ya. Misal ada teman yang mau ini ya, apa Boleh? minta e-book, Iya, tidak bisa. ada Itu donasi, tak Bu? tidak, Pak. Oke, Ada di luar perpustakaan biasa ya. digital saya, iya. Iya, jadi ini yang tentu perlu kita contoh ya, Bapak Ibu yang hadir di, di apa ini perlu Bapak Ibu hasilkan. Yakinlah ketika Bapak Ibu bagikan kepada banyak orang, ya semakin bermanfaat, dampaknya semakin luas. Saya yakin nanti Bapak Ibu akan menambah keberkahan ya, akan tambah sukses ya. Nanti ibaratnya kalau Bapak Ibu sudah punya nama nih ya, punya nama, kemudian Bapak Ibu sudah apa sering apa membuat produk dan banyak teman-teman yang sudah menggunakan, Bapak Ibu pasti akan suatu saat eh, akan mendapatkanlah kebaikan yang berlimpah dari hal yang lain begitu ya. Jadi jangan semata-mata sebuah inovasi harus dihargai dengan nominal uang begitu ya. Dan lomba ini sebagai salah satu saja Bapak-Bapak ya penghargaan yang saya yakin Bapak Ibu memang sudah berproses luar biasa ya. Kan katanya hasil tidak akan pernah mengkhianati proses ya Bu Citra ya. Jadi kalau prosesnya luar biasa pasti nanti hasilnya juga luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Bu Citra luar biasa ya. Kesempatan yang ketiga, silakan Ibu Isti Pujiati eh bergabungkah? Masih ya? Oke, terima kasih. Ya, Iya, silakan Bu ya, Isti. masih Bapak J. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk sedikit menyampaikan tentang keistiqomahan tadi ya, menjaga program inovasi ini tetap berjalan. Kebetulan itu yang saya jaga sesuai dengan visi misi dari Tekad Tunas Prima 1, yaitu menjaga lingkungan, dan itu selalu ada karena jargon kami adalah lingkungan ya, perhutani seperti itu. Gitu. Jadi insya Allah setiap tahun kami ada dengan program-program itu, bahkan yang paling sederhana ketika kami tidak bisa melaksanakan di lahan yang lebih luas di perhutani, kami masih bisa memakai halaman seperti itu dengan tanaman-tanaman sederhana yang banyak bermanfaat. Sebenarnya ini ringan saja dan kita semua bisa melakukan seperti itu Bapak. Jadi dengan teman-teman semuanya, dan saya yakin teman-teman semua juga sudah pasti yang menyukai menanam sudah melaksanakan hal ini. Terlebih kemarin saat COVID gitu ya. Dan itu bersyukur sekali ketika saya berada di lembaga ini, saya juga sangat menyukai dengan tanaman gitu. Dan itu membuahkan perekonomian tetap bertahan di saat COVID. Dan itu karena kita melaksanakan dari hati, dari senang gitu ya. Apalagi dengan tanaman-tanaman yang waktu itu sempat booming gitu ya. Tanaman bunga-bunga hias yang luar biasa harganya seperti itu. Fantastik. Dan itu kalau kita tidak diilhami dari kesenangan dengan menanam ya, cinta gitu ya, itu nggak bakalan bisa. Dan yang jelas pasti membuat hati eh, teman-teman atau kita ke anak-anak itu merawat tanaman itu seperti merawat diri kita gitu. Akan tumbuh rasa Ya. sayang ya, lemah lembut dan sebagainya. Dan itu boleh dibuktikan orang yang suka menyukai tanaman pasti hatinya lemah lembut. Seperti itu Bapak. Ya, Terima kasih. betul. Nggih. Oke, luar biasa ya Bu Isti Pujiati. Jadi Bu Isti juga sama ya, terus ya berupaya menjaga inovasi yang Ibu buat ini sehingga berdampak lebih luas ya kepada masyarakat begitu ya. Jadi eh, ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman semua yang hadir di webinar series kedua ini bahwa dampaknya tidak hanya ke ya, tetapi juga akan berdampak lebih luas ya, berdampak kepada warga sekolah begitu ya. Terus sekali. Tadi Bu Isti malah berdampak pada masyarakat gitu ya, masyarakat luar, justru malah di luar pendidikan juga ya, karena semangat
bagaimana orang-orang mampu ini ya, Pak sadar dengan lingkungan. Ini kan dampaknya akan sangat luas dan luar biasa. Ya, beri applause luar biasa kepada Bu Isti Pujiati, hebat ya, karena ya saya yakin ya, yang hadir di sini memang orang-orang hebat, orang-orang terpilih yang memang juara-juara jawarannya ya, jawarannya apa di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang kemarin sudah mengadakan lomba begitu. Baik Ibu Bapak, kami masih menunggu loh Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini kelihatannya di beberapa kabupaten kota ini hujan lebat ya kayaknya. Ini ada yang ngecat, ada petir ya. Ya, Kemudian Bapak Lams, maaf. eh, Mohon iya maaf, kayaknya kamera saya juga masih hujan tidak lebat. terlihat sempurna. Mohon maaf sekali. Ya ini Bu Isti Pujiati juga ini Banyumas cuaca kurang bersahabat ya Ibu Ya, ya. Oh kurang ya begitu ya. akhir-akhir ini hujan cukup lebat Pak setiap jam 1 ke Oke, atas ya. jadi Saya sinyalnya berada di kurang baik. rumah makan juga ini karena jam setengah 3 Oh mau gitu, rapat. ya ya. Nggih, mohon maaf. Nggih. Oke, jadi Ibu Bapak yang hari ini mungkin di daerahnya masih diguyur hujan, ada petir, eh, bisa berhati-hati ya Bapak Ibu ya. Mungkin eh, bisa cari tempat yang aman begitu. Di Kota Semarang sendiri saya ini masih mendung ini ya. Di Dinas Pendidikan belum hujan, tapi sudah mendung. Hujan tadi sempat gerimis sebentar. Ibu Bapak, ini tadi beberapa peserta ada yang menanyakan apa link presensi ini sudah dibagikan oleh Pak Slamet ya, pengurus APKS Provinsi Jawa Tengah. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi daftar kehadiran di kolom chat sudah ada. Monggo bisa diklik dan bagi Bapak Ibu yang hari ini tidak bisa uh, on cam tidak masalah ya Bapak Ibu karena cuaca ya. Karena cuaca yang memang mungkin barangkali tidak bersahabat, sinyalnya kurang baik. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Bisa on cam, bisa mendengarkan, perhatikan, walaupun sementara masih belum berpartisipasi aktif ya. Karena mungkin penjelasannya sudah detail, ya sudah jelas, sudah setuju semua gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaan ya. Ya, dan saya yakin nanti ketiga narasumber di kesempatan yang lain, apabila nanti dari Bapak Ibu ingin bertanya, yang menggali informasi lagi ya, saya yakin Bu Rujiani, Bu Citra, dan Bu Isti siap ya, ketika nanti barangkali ada kegiatan di wilayah Bapak Ibu, ada kegiatan IHT, panggil aja Bu Siap, Bapak. Rujiani ya, panggil aja Bu Isti gitu ya, Bu Citra ya. Kalau bisa luring, alhamdulillah. Kalau tidak ya daring seperti ini kan. Sekarang tidak ada batasan tempat ya sekarang di jauh dimanapun asalkan ada jaringan internet kita bisa saling menginspirasi, saling berbagi begitu. Sehingga nanti ibu bapak yang hadir di sini silakan eh, bisa minta kontak person ya, atau nanti misalnya bapak ibu kesulitan ada di websitenya APKS bapak ibu ya. Jadi APKS ini punya website, silakan apabila Bapak Ibu mau berkomunikasi, meminta bantuan dari APKS untuk menghubungkan kepada teman-teman narasumber, baik narasumber yang di hari pertama kemarin atau narasumber yang hari ini, silakan Bapak Ibu ya. Jadi kami akan memfasilitasi itu ya. Jadi salah satu tugas APKS Provinsi Jawa Tengah adalah ingin ikut mengawal ya bagaimana eh, teman-teman guru tenaga pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini mempunyai kualitas yang baik ya, meningkat profesionalitasnya ya, meningkat apa terkait dengan inovasi-inovasinya sehingga nanti kami siap untuk menghubungkan, siap untuk memfasilitasi apabila dari teman-teman ini ada yang membutuhkan penguatan-penguatan, pendampingan-pendampingan ya. Kami dari APKS juga mengajak ibu bapak yang hadir di sini mungkin dari berbagai wilayah ya yang di Jawa Tengah monggo bisa nanti membentuk ya kepengurusan APKS di wilayah masing-masing karena ada beberapa kabupaten kota
PGRI di kabupaten maupun kota yang belum ada APKS-nya ya, sehingga kita bisa saling berkolaborasi, saling menginfokan ya terkait dengan tugas kewenangan APKS, sehingga nanti kita bisa kerjasama ya. Kalau di dalam organisasi PGRI ini kan insya Allah kita betul-betul solid ya, saling membantu, dan ini adalah betul-betul sosial Bapak Ibu ya. Kita tidak ada honor loh Pak Bu ya. Narasumber yang hadir ini nggak ada honornya ya Bu ya. Nggak ada honornya, tapi alhamdulillah mau berbagi, mau ikhlas ya, totalitas berbagi dengan Bapak Ibu semua ya. Tentu ini kita apresiasi, semoga nanti berkah untuk kita semua. Kami masih tunggu Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau bertanya? Masih ada Bapak Ibu? Ini di chat nggak ada yang kelihatannya ya. Wah, ini Purworejo hujan lebat, angin dan petir. Oh, oke. Nggak apa-apa, Pak. Pak Ribut atau Ibu ini ya. Nggak apa-apa, matur nuwun. Meskipun hujan lebat, angin dan petir masih bisa mengikuti, luar biasa ini ya. Jadi antusiasnya luar biasa. Hari ini ada sekitar hampir 200 ini ya bergabung di kegiatan Zoom siang hari ini. Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, ya saya tutup ya. Saya kembalikan nanti ke host sebelum saya tutup. Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih, apresiasi kepada tiga narasumber hebat kita di siang hari ini yang mau berbagi kepada Bapak Ibu semua. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman peserta yang lain yang berkenan untuk mengikuti sampai purna, sampai selesai. Bapak Ibu, kita akan berjumpa lagi di webinar series yang ketiga besok pagi, tentu dengan tema yang tidak kalah menariknya, Bapak Ibu, dengan narasumber yang luar biasa juga. Silakan Ibu Bapak bisa mengikuti di kegiatan webinar series ketiga. Dan tentu nanti ada program-program APKS lainnya yang akan dihadirkan untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semua. Saya sebagai moderator di kegiatan hari ini mohon undur diri, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Monggo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu peserta semuanya. Semoga dapat membawa kebermanfaatan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh tim pengurus yang bertugas. Kami sampaikan lagi Bapak Ibu agar dapat mengisi link daftar hadir dari link yang sudah kami sediakan yang terdapat di ruang chat dan grup WhatsApp. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu agar dapat bergabung ke grup WhatsApp untuk memperoleh informasi penting seputar webinar ini. Besok kita masih akan berjumpa lagi di sesi webinar seri ketiga, besok Selasa 26 November 2024, mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai. Kami tunggu kehadirannya Bapak Ibu semuanya di hari besok. Terakhir, kami sampaikan pantun untuk mengakhiri webinar ini. Elok menari si burung nuri, hijau merdu, pagi cerah. Webinar usai, mari akhiri, ilmu membawa berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Warna senja indah memukau, bersama alam terasa teduh. Sampai jumpa di waktu yang baru. Terima kasih atas semangat yang teguh. Selamat Hari Guru Nasional. Pengabdianmu penuh makna, dedikasimu membangun moral. Mari majukan bangsa bersama. Saya Adi Nurwijaya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Ardi, matur Terima sembah kasih, nuwun Pak Pak. Ipang. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf Terima kasih, atas Pak Kamal. ketidaksempurnaan Makasih hari ini. semuanya. Assalamualaikum Bapak. Izin meninggalkan ruangan.
Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, matur nuwun. Thank you.